Udah connect ya? Udah deh. Oke. Halo Fer, kabarnya Berarti gimana? baik-baik Kak. Gimana kabarnya? Nggak susah kan ini interviewnya? Enggak lah, bukan interview kerja kok. Oh, Ini lagi ya, berarti apa? gimana Kak? eh Libur atau minggu tuh? Nggak ada lemburan. Nggak ada. Sekarang kan soalnya udah dibagi per divisi, jadi agak nggak terlalu sibuk kerjaannya. Oh gitu. Jadi tiap minggu seminggu berangkat seminggu nggak gitu atau gimana? Seminggu berangkat, seminggu nggak. Tapi kalau misalnya butuh kerjaan, lagi Hmm? ada deadline ya masuk tetepan. Oh gitu. Sip, Uh, sip, sip. Iya. Ini Fer, mau aja ngantor terus. aku mau tanya nih, ini kan videonya nanti biar bisa dilihat sama banyak orang, bermanfaat gitu ya. Pengen nanya perjalananmu dulu Wah. dari perjalananmu dulu dari apa? S1 dulu. S1 aja deh, S1 sampai sekarang ini ya, apa tahun berapa lulusnya gitu. Oh, Oh. kuliah S1 dari tahun 2012, lulus di November 2015. Oke, November 3 tahunan terus 2015. Heeh. waktu hampir lulus itu Oktoberan apa Agustus ya? Hmm? 2000 Agustus atau Oktober 2015 mulai start ikut join yang kelas S2 kan, karena kan di UKSW kan bisa start duluan tuh kalau Ya. misalnya ada skripsi. Jadi udah Oh mulai gitu. start, Hmm. mulai ikut kelas yang dasar yang bareng sama kakak dulu, yang kelas Oh bahasa ya. Inggris itu. Iya, iya, iya. Terus habis itu Terus, ikut join lulus, terus kan wisuda, terus sambil tahun 2016-nya mulai start kerja sambil S2. S2-nya nah, lulus di tahun 2017. ya, iya, iya. Terus habis Berarti, lulus, kan habis itu, kerja di Salatiga kan berarti 2016-2018 pindah Jakarta. nah, oh gitu. Terus habis Yang, itu tahun 2018-nya mulai start kerja di Jakarta. hmm, terus yang ini apa? Sebelum S2 itu kerja dulu apa enggak? Habis lulus itu langsung? Habis lulus yang S1 malahan kerjanya langsung. Oh Jadi gitu. barengan sama S2 sama kerja. Oh gitu. Oke, oke. Berarti lulus S1 langsung kerja sambil S2 ya. Nah, terus 2017 lulus S2 baru pindah kerja di Jakarta. Ya, Oke, berarti ya apa rapet ya, terus jadi langsung gitu ya. nggak pernah nggak ada jeda sama sekali. Oke, sip. Langsung kuliah Iya. kerja. Mahasiswa ini berarti berprestasi, cepet langsung kan. Iyalah kan 2012 Seru itu. masuk ya. Berarti kan kuliahmu cuma 3 tahun itu ya. Iya, iya. Ya, jadi Verena ini S1-nya di UKSW ya, Satya Wacana Salatiga, KSW. akuntansi, kemudian S2 juga lanjutin di KSW. S2-nya di UKSW. Jadi swasta semua. Nah, ini kita mau tahu nih, kalau orang yang lulusan swasta itu bisa apa sih? Sebenarnya kan banyak orang yang menganggap sebelah mata, oh, lulusan kampus swasta itu gimana gitu ya. Ya kan? Kan kebanyakan pengennya negeri-negeri terus gitu loh. Nah, ini dalam rangka itu saya makanya mau nanya-nanyain atau mau interview sama Verena gitu ya. Terus yang pekerjaan pertama Verena di apa bagian apa? Pekerjaan pertama itu dulu di Salatiga di PT Formula Trik Indonesia. Dulu saya Ah, kerja di situ itu sebagai staf pajak. setelah pajak, Jadi oke. ngurusin pajaknya, tapi nggak murni pajak aja, jadi ngurusin accounting-nya juga waktu itu. Berarti bisa Tapi ngikut. title-nya staf pajak. Oh, bisa bisa ini ya, bisa ngurusin yang accounting juga ya. Bisa waktu itu. Hmm, jadi Ngurusin itu sih dulu lebih kayak masukin input-input jurnal ke sistem. oh gitu. Ya, oke. Pada saat itu berapa lama berarti ya di perusahaan yang pertama ini?
Dulu yang pertama lumayan lama dari Januari 2016 sampai Februari 2018, sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun sebulan ya. 2 bulan lah. Oke. Mm. Mana? Ini ya apa estimasi aja. Kira-kira berapa sih take home pay di perusahaan itu waktu itu kira-kira aja, estimasi aja. Take home pay waktu saya kerja dulu di sana nggak terlalu banyak, masih sekitar 2,5-an. Terus terakhir kali resign itu udah sampai 4 Oke, berarti setengahan. udah ada kenaikannya ya berarti ya. Udah waktu itu kerja karena udah naik. Oke, jadi bisa naik gitu loh. Oke, terus kemudian memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, ini yang pindah ini. Oke, sekarang pindah. Berarti kan kalau yang pertama tadi kan 4 ya, 4-an ya. Terus kemudian Salatiga, apalagi ya, Salatiga kota kecil gitu, 4-an tuh gede banget. Kemudian habis itu pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta ini masuk di PT perusahaan atau apa, terus bagian apa di Jakartanya? Halo? Ya? Oh, agak putus-putus sih, tapi itu ya, tanyanya maksudnya kerja di mana, terus sebagai Ya, yang di Jakarta, yang di operasi Jakarta. nggak ya? Yang di Yang Jakarta. di Jakarta kan, tapi Oh, oh, oh. yang dulu di Jakarta itu kan mulai saat Maret 2018, ada Hmm. temenku yang kerja di sana waktu itu, terus Ya. coba-coba lamar, cuma proses online interview doang gitu. Terus keterima masuk sana, kerja sana itu di Jakarta Selatan, di kantor yang namanya itu kurang familiar sih, Kendall Court gitu. Jadi itu kayak geraknya itu dia jadi investasi gitu sih kayaknya. Terus kan tapi kan saya kan di situ kan ada beberapa macam perusahaan. Nah, saya pegangnya itu yang anak-anak perusahaannya yang geraknya di operasional di bidang kayak penerbangan. Jadi dia jasa-jasa yang kasihin kayak jual-jual alat-alat penerbangan ke Garuda Indonesia gitu-gitu, yang pokoknya isi-isi bandara. Nah, dulu kerja yang di Jakarta yang ini yang di PT Kendakot sama anak-anaknya ini tuh lumayan bentar sih, cuma 7 bulan doang. Pindah ke Jakarta ini sebenarnya kalau dibandingin sama Salatiga, kalau dihitung-hitung secara THP sama aja, karena kan kepotong kos tuh. Dulu soalnya di Jakarta ini pertama kali saat pindah 6,5 doang kan, padahal kos kan juga mahal kan di Jakarta. Ya. Jadi mirip-mirip lah THP-nya kayak di Salatiga, cuman dulu mutusin pindah karena kesempatan karir di Jakarta kan, jadi terus coba pindah dulu di kota besar. Terus Gitu. habis 7 bulan kerja yang di Kendakot ini, langsung pindah ke Vivo, HP Vivo. Pindah itu cuman, Vivo ini cuman lumayan bentar sih, karena nggak terlalu kayak apa ya, lumayan bulan doang gitu. Terus keluar pindah sekarang yang jadi konsultan pajak ini di Rustan Consulting. Nah, yang di Rustan Consulting ini udah jalan 1,5 tahun. Oh gitu. Berarti waktu di Jakarta beberapa kali ya pindah kamu ya, Fer? Ya, ini udah perusahaan ketiga yang Oh di gitu. Jakarta sih. Ini baru tahu aku malah. Oh gitu ceritanya. Nah, yang ini gimana ininya? Ya, Posisinya apa? Sebagai apa? Pajak juga? kalau yang di perusahaan consulting ini berarti kan karena dia bergeraknya di konsultan perpajakan, ya geraknya di pajak. Di sini kan jadi apa? Status jabatannya jadi junior 3 istilahnya. Kalau di sini. Gitu. Ada timnya juga ya untuk ngatur pajak. Ada. Jadi biasanya satu tim itu kalau konsultan itu tergantung, bisa kayak aku nih ada yang langsung kerja sama bosnya yang punya langsung sendiri, terus nanti dikasihin bawahan di timku. Terus kalau yang misalnya pas bareng-bareng lebih susah, bisa aja
atasku itu manajer atau SPV dulu, terus nanti baru terus baru itu anak bawahanku gitu. Gitu. Terus susah nggak kerja di pajak apa ya, bagian pajaknya berarti ya? Awal-awal karena lumayan beda ya sama company kan, karena kan kalau company kan cuma urus satu PT kan, jadi agak nggak terlalu ribet, terus kan konsentrasi kan biasa, nggak kepecah-pecah. Kalau konsultan ini dulu awal-awal, apalagi pas saya masuk awal-awal itu kan nggak ada pembagian divisi tuh, jadi kayak aku tuh kena untuk ngurusin perpajakan bulanan, terus ngurusin proyeknya yang kayak misalnya pemeriksaan pajak dan lain-lain itu lumayan susah sih. Terus habis itu karena waktu itu masuk kan langsung statusnya junior 3 kan, jadi kan udah kayak level hampir kayak senior gitu. Jadi waktu itu langsung kayak disuruh catch up cara kerjanya tuh cepet banget gitu di sana. Jadi harus ada itu deadline-nya juga kerjanya lebih susah sih, karena kan beberapa proyek kan kadang kan ada yang tiba-tiba deadline-nya barengan nih, jadi harus lembur-lembur kadang sampai pulang pagi gitu-gitu sih. Banyak ya ininya ya, proyeknya ya? Kalau dulu sih banyak, tapi karena setelah dibagi divisi ini jadi lumayan dikit sih. Kalau dulu kayak aku ini bisa pegang sampai 3 atau 4 proyek sekaligus ditambah sama yang 10 PT-an. Gitu. Kalau sekarang kan karena udah dikurangin, jadi paling aku cuma pegang proyek dan lain-lain cuma paling sekitar 4 gitu-gitu doang. Ini kliennya berarti ini ya, perusahaan-perusahaan gitu juga ya? Ya, perusahaan-perusahaan gede, kebanyakan kantorku ini tuh perusahaan-perusahaan yang istilahnya malah perusahaan-perusahaan yang asing-asing gitu, yang ada penanaman model asing gitu-gitu. Oh gitu. Sip. Seneng kamu kerja di situ, Ben? Betah lama nih kayaknya nih. Lumayan seneng karena bisa jalan-jalan. Lumayan seneng karena ilmu. Oh, ilmunya. Ya, bisa jalan-jalan. Karena kan aku kan orangnya kan ada bosanan tuh kalau kerja di sini, kadang bisa itu ada beberapa hari kadang kalau butuh bisa ke kantor kliennya gitu-gitu. Jadi istilahnya kayak jalan-jalan lah, jalan-jalan waktu kantor gitu-gitu. Terus ada yang kadang harus ke kantor pajak, terus karena kerjaannya lebih rumit dari yang dulu, terus kan lebih kompleks kan, jadi kayak banyak pengalaman baru, jadi lebih masih gitu. Pengalamannya jadi nambah ya di situ ya. Gitu. Berapa kali lipat dibanding yang di Salatiga? Ya justru yang sekarang ini nggak terlalu banyak malahan. Jadi kalau mau diceritain dari waktu pindah Salatiga ke Jakarta itu kan waktu itu Kendakot kan 6,5. Di Vivo tuh dulu naik banget. 8-an ke atas. Nah, yang ke konsultan pajak ini sebenarnya saya tuh malah turun gajinya. Malah turun, tapi aku ambil karena aku kan take a risk, jadi ingin tahu sebenarnya konsultan pajak itu gimana. Soalnya secara kalau kerjaan di company itu monoton gitu-gitu doang. Maksudnya gitu ya. Kalau mau mengembangkan kemampuan tuh lebih dikit. Nah, yang di sini tuh malah turun jadi sekitar 6 doang. Kalau sekarang sih udah hampir 7 sih. Tapi gitu. dulu kalau di konsultan ini kenapa seneng walaupun padahal gajinya lebih turun gitu, karena pengalamannya lebih banyak dan lain-lain. Cuman walaupun kerjanya lebih berat dan lain-lain kan, maksudnya dia juga ada hitungannya sendiri. Kadang kita dapat kayak lemburan gitu-gitu sih. Gitu. Berarti yang di Vivo malah lebih gede. Di Vivo juga pajak apa accounting? Kalau yang di Vivo itu malah justru pajak aja. Terus karena pajak aja, terus pajaknya itu nggak terlalu kompleks kayak waktu aku di Formulatik atau yang kayak kerjaan di Kendall Code dan lain-lain. Accounting pun saya malah nggak pegang sama sekali.
akhirnya aku bosen di Vivo karena cuma kerjanya gitu-gitu doang. Gitu. Berarti karena Maksudnya pengen pekerjaan belajar lebih pengen lebih ada. tinggi ya. Oh gitu. Dan waktu itu ada Uh, kesempatan memang untuk pindah ya. ya. Hmm. Terus emang waktu dari Vivo tuh karena kasa monoton terus, akhirnya emang waktu itu juga lamar-lamar konsultan memang Ben. Gitu gitu. Waktu itu langsung ngelamar berarti, langsung ngelamar ke ini yang ketiga ini ya. Langsung aja apply gitu. Apa Iya ada lah. nggak dari teman? Yang pertama kan dari teman ya. Ada teman yang udah kerja di Oh, situ. kalau yang ketiga ini tuh sebenarnya kan Rustan Consulting ini kan kebanyakan kan ada anak-anak UKSW. Nah, dulu ada kakak angkatan di situ. Nah, Rustan ini tuh dulu adalah konsultan pajak yang di Kendakot ini. Jadi, karena orangnya kakak angkatannya ini ketemu saya di Kendakot, terus kan tiba-tiba saya resign kan, jadi si kakak angkatan ini kan tahu kalau saya resign. Nah, ditawarin lah sama yang kakak angkatan ini, mau nggak join ke konsultan pajak aja gitu. Kamu kerjanya gimana, monoton nggak gitu-gitu. Terus aku bilang kalau monoton, terus akhirnya disuruh lamar aja. Tapi tetap tesnya dan interviewnya tetap nggak ada jalur-jalurnya, cuma benar-benar Oh gitu. Benar-benar dipilih ya. cuma dikasih tahu lowongan doang. Gitu. Menarik sih sebenarnya. Berarti total 4 ya, Fer ya. Dari yang Salatiga, kemudian Ya, Jakartanya total 3. 4 kantor. Ya, tapi dia Nah, gajinya juga lumayan, Verena ini. Nggak lumayan, banyak juga. Daripada yang lain gitu loh. Yang lain juga banyak yang kurang di bawah itu pasti. Iya, oke. lumayan. Verena punya ini nggak apa pesan buat mahasiswa, mahasiswi yang masih kuliah, terutama yang akuntansi dan terutama swasta. Ini yang banyak sekali minder. Gimana menurutmu? Kalau swasta, mahasiswa swasta ini akuntansi ini tipsnya apa sih supaya bisa bekerja dengan baik, sustain dan lain sebagainya? Menurutmu apa, Fer? Apa ya, kalau menurut aku sebenarnya lulusan swasta tuh nggak kalah sama negeri juga. Soalnya kan kantorku juga ada yang anak UI sama UKSW. Oh ya? Dibandingin UI sama UKSW, ya UKSW juga nggak kalah gitu loh, maksudnya sama Iya. negeri UI gitu. Ah, ah. Cuman mungkin kalau mau ngembangin bakat dan lain-lain, itu sih lebih gigih gitu. Jadi maksudnya kalau nggak mudeng sama atasan kan, kalau dunia kerja sama dunia kuliah kan pasti beda jauh tuh. Kalau nggak mudeng ya apa aktif tanya gitu-gitu. Terus habis itu kalau aktif tanya kan berarti kan lebih mudeng. Terus rajin catat yang diajarin sama senior-seniornya. Jadi orang nggak lupaan. Terus habis itu sih kalau kerjaan sih kalau mau bagus ya harus ada tanggung jawab, sama kalau ngerjain benar-benar lebih sering belajar sama tanya-tanya sama seniornya sih, karena pasti banyak ilmu yang bisa di-share dari seniornya. Berarti jangan berhenti belajar. Jangan merasa pinter gitu ya. Maksudnya kita apa ya, mau untuk bertanya, berani bertanya ke teman-teman yang udah lebih dulu ada di situ gitu. Iya kan? Ya, walaupun mungkin teman-temannya teman-temannya suasana kerja kan bisa aja lebih muda atau seumuran gitu-gitu. Tetap tanya aja, nggak usah malu-malu tanya. Gitu. Jadi saran dari Verena adalah lebih ke ketika bekerja harus bisa cair ya, dalam tanda kutip cair ini mau untuk berkomunikasi dengan yang lain gitu. Nggak merasa pintar, nggak merasa lebih hebat gitu ya. Terus apa lagi, Karena Ver? kalau cuman asal pengen tahu doang gitu, kayak pura-pura pintar gitu, akhirnya nggak pintar beneran. Iya, nggak pintar beneran ya. Maksudnya kan soalnya sekarang rata-rata kerja itu kadang ada yang males tanya-tanya gitu, malu tanya sih maksudnya. Bener. Banyak yang malu bertanya. Mungkin yang nggak enak juga, mungkin masih itu ya. Jadi Verena ini mental bertanyanya sudah bagus gini. Ya. Cepat buat beradaptasi gitu ya. Oke, yang masih kuliah ini berarti sarannya itu ya. Nanti kalau kerja nggak usah minder, daftar aja gitu.
Ya, daftar aja semua dicoba, nggak usah minder. Kalau misalnya teman interviewnya dari negeri pun dan lain-lain juga nggak usah minder. Terus juga pelajaran yang dikasih sama universitas negeri sama sama ya. Apa pelajarannya sebenarnya sama kan ya? Iya. Sama, cuman ya karena ya paling cuma beda-beda jurusan doang lah kan, tiap universitas paling beda-beda gitu doang. Gitu. Iya sih. Teman-teman juga banyak dari negeri juga ya? Teman-teman kalau yang di kantor ada yang negeri UI itu sih yang paling, ya maksudnya yang paling terkenal kan UI. Iya. Tapi yang lain negeri juga ada, yang negeri yang lain. Negeri yang lain ada sih, IPB atau apa gitu. Cuman nggak terlalu banyak yang negeri, kebanyakan sih swasta. Memang swasta ya, oke. Ada lagi Fer pesan buat teman-teman nih? Teman-teman yang masih kuliah apa gitu? Terutama yang masih kuliah sih. Skripsi gimana? Pesan untuk yang masih skripsi? Kalau pesannya masih skripsi, hadapi, jangan malas. Jangan males, apalagi Karena olah data. kalau skripsi pasti olah data terus revisi bejibun gitu pasti males sih. Iya, pilihlah data sekunder ya. Ya, pilihlah data sekunder kalau mau cepat lulus. Iya. Oke, Fer, gitu dulu aja. Sama apa itu? Ya. Iya. Sama apa lagi? Sama dosennya yang enak itu biasanya cepet lancar. Pilih yang cepet ya. Oke ya. Ya, makasih loh ya, Fer. Udah meluangkan waktu sampai ketemu lagi nanti ya. Semoga sukses dengan pekerjaannya di sana. Ya, sukses juga, Kak. Oke, makasih. Selamat bekerja lagi besok ya. Terima kasih juga. Oke. Iya. Yuk, Kak. Yes, pagi. Ya, pagi.